Rasulullah SAW menyebutkan yang demikian. Ikhwatul Islam, hadis ini banyak periwayatannya dan semuanya adalah hadis yang sahih. Namun ada salah satu hadis yang mungkin disebut dengan hadisun syadzun atau disebut dengan munkarun. Hadis disebut dengan munkar, ikhwatul Islam. Ini kita sebutkan sedikit. Apabila disebut dengan munkar, bukan berarti bisa jadi hadis tersebut adalah hadis yang sahih atau hadis yang kuat. Munkar itu apa arti munkar? Munkar itu artinya berbeda riwayatnya dari hadis-hadis yang lain. Maka disebut dengan munkar. Munkar itu sesuatu yang kita tidak kenal. Misalnya ada jalur periwayatan hadis 1, 2, 3, 4, 5, 6, semuanya sama lafaznya. Ada beberapa kalimat yang berbeda, kemudian ada satu lafaz yang berbeda dari yang lainnya. Maka lafaz ini disebut dengan munkar atau syadz, berbeda dengan yang lainnya, terlepas daripada hukumnya. Dan para ulama menghitung hadis-hadis tersebut bagian daripada hadis dhaif. Nah, salah satu hadis tersebut, ikhwatul Islam, dan yang pertama kali membawakan adalah Imam Ibnu Asakir. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Di dalam sebuah riwayat disebutkan, ma baina qabri wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara kuburku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Lafaz yang kita sebutkan yang kedua, ma baina qabri, di antara kuburku dan mimbarku, itu adalah lafaz yang syaz, disebutkan oleh para ulama. Kenapa disebut dengan syaz? Karena itu berbeda dengan riwayat-riwayat yang lainnya. Yang kedua, Nabi menyebutkan di kala Nabi hidup. Kita tahu di kala Nabi SAW meninggal, para ulama atau para sahabat mereka berbeda di mana Nabi SAW harus dikuburkan. Kalau seandainya Nabi mengatakan ma baina qabri, di antara kuburku, berarti tidak boleh lagi para sahabat mereka berbeda di mana Nabi harus dikuburkan. Karena itu merupakan dalil bahwa Nabi menyebutkan ini kuburku. Tapi kenapa para sahabat mereka berbeda? Berarti lafaz tersebut disebut dengan lafaz yang syadz. Ma baina qabri wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Sedangkan lafaz yang masyhur yang semua kita hafal, ma baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Sebelumnya kita menyebutkan, ikhwatul Islam, rumah Nabi itu banyak. Rumah Nabi SAW ada 9. Sesuai dengan rumah Nabi SAW, 8 ada di dalam samping Masjid Nabawi, 8 ada di samping Masjid Nabawi, satunya ada di Aliyah atau ada di dekat Kuba. Karena istri Nabi SAW 8 di dekat Masjid Nabawi, satunya adalah Maria Al-Qibtiyah yang tinggal dekat Masjid Kuba. Nah, Nabi SAW menyebutkan ma baina baiti, di antara rumahku. Rumah yang mana? Rumah istri yang mana? Nabi SAW lebih daripada satu istri. Berarti rumah Nabi SAW sesuai dengan jumlah istrinya. Rumah yang mana yang disebutkan oleh Nabi SAW? Maka ada riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, ma baina baitu Aisyah. Nabi SAW menyebutkan di antara rumah Aisyah. Berarti kita jelas bukan istri Nabi yang lainnya. Yang dimaksud dari rumah Nabi di dalam hadis ini adalah rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Berarti artinya di antara rumahku dan mimbarku, berarti di antara rumah ibunda kita Aisyah yang betul-betul ada di samping kiri Masjid Nabawi bagian atas, yang disitulah ada babu Jibril yang tadi telah kita jelaskan. Itu adalah rumah ibunda kita Aisyah. Berarti dari rumah ibunda kita Aisyah sampai ke mimbar Raudatun min Riyadil Jannah, itu merupakan taman di antara taman-taman surga. Sebelum kita menjelaskan apa maknanya mimbar Nabi, taman-taman surga, tentunya itu merupakan kemuliaan yang luar biasa, ikhwatul Islam, untuk ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, yang mana Rasulullah SAW betul-betul mencintainya. Sehingga salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah atau Amr bin As, sahabat Nabi SAW, pernah bertanya kepada Nabi, man ahabbun nasi ilaik, siapa manusia yang paling kau cintai? Maka dengan mudah Nabi mengatakan dengan suara yang kuat, Aisyah, yang paling aku cintai adalah Aisyah. Amr bin As ini kembali bertanya, ya Rasulullah, yang aku maksud adalah dari kalangan laki-laki. Apa kata Rasulullah SAW? Qala abuha, yang paling aku cintai dari kalangan laki-laki adalah ayahnya. Rasulullah SAW bisa mengatakan yang paling aku cintai dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq. Selesai Nabi SAW menjawab. Namun Nabi di dalam kedua jawabannya ingin memuliakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang paling aku cintai dari keluargaku adalah Aisyah. Dari laki-laki ayahnya. Kenapa Nabi tidak mengatakan Abu Bakar yang aku cintai?
Karena di dalam kedua jawaban Nabi SAW ingin memuliakan ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, seorang istri yang Allah menunjukkan untuk Nabi, Allah yang memilih menjadi istri Nabi SAW di dunia sebelum nanti menjadi istri Nabi di dalam surga, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga Nabi mengatakan, yang paling aku cintai Aisyah dari kalangan laki-laki, ayahnya Aisyah. Nabi tidak mengatakan Abu Bakar, supaya kemuliaan dari dua jawaban tersebut didapatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian sahabat ini kembali bertanya, siapa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan Umar, Utsman, Ali, sampai 21 orang. Namun sahabat yang bertanya ini belum masuk namanya ke dalam nama yang disebutkan oleh Nabi SAW, sehingga setelah 21 kali dia bertanya, maka dia akhirnya berhenti karena namanya dikhawatirkan tidak masuk-masuk terhadap mereka-mereka yang dijadikan manusia yang paling dicintai oleh baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, itu adalah kemuliaan ibunda kita Aisyah. Sebagaimana mulia ayahnya, begitu juga dengan mulia anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, keluarga barakah. Sehingga kita tahu bagaimana ayat-ayat Al-Quran turun karena Abu Bakar As-Siddiq.